Baru-baru ini beredar kabar grup bangkrut dengan utang miliaran. Direktur Sushan menghilang, pewaris tunggal Sulan tidak diketahui keberadaannya. Juru bicara Mas Grup menyatakan peristiwa ini tidak akan mengganggu operasional normal grup. Baguslah grup bangkrut utang miliaran, si bos main hilang. Grup Shen juga terus memburuku. Semua menjadikan kami kita. Kalau begitu jangan salahkan aku jadi. Wah, keren habis. Nona besar. Akhirnya ketemu juga Anda. Kalian salah orang, aku bukan siapa-siapa. Yang di foto ini Anda kan? Jangan bilang mirip sekali denganku, tapi Bukan. Nona ayah kandung Anda. Direktur miliaran sekarang hilang. Anda satu-satunya pewaris sekarang perusahaan dari atas ke bawah. Semua menunggu Anda mewarisinya. Kenapa? katamu tadi berapa? Grup Su, kapitalisasi pasar miliaran termasuk perusahaan kosmetik menengah tinggi internasional teratas. Kamu bilang berapa? Grup Su bernilai miliaran. Gak sia-sia aku nonton banyak drakor, akhirnya giliranku dapat rezeki nomplok. Bener, aku putri kandung yang terpisah dari ayah miliuner pemilik grup miliaran itu. Aku nggak akan bilang kamu tukang gembar-gembor lagi. 3 tahun lalu, Aku mau minum, haus nih. Gimana sih punya anak perempuan kayak kamu yang biasa-biasa aja? Waktu muda, aku itu bunga keemasan yang tenar seantero Zhongyuan. Orang-orang yang ngejarin aku bisa ngantri dari sini sampai pinggiran kota. Iya deh, semua omonganmu benar. Lagian aku juga belum pernah ketemu ayahku yang misterius itu. dasar keparat kecil berani baikannya nyindir aku. Udah deh, nggak pura-pura. Aku putri miliuner bernilai miliaran, jujur saja ya. Silakan, Nona besar. Nona, kamu lagi ngapain sih? Di drama pendek kan emang gitu cara mainnya. Nona kayak baru pulang dari luar negeri. Berjanji bakal balikinnya semua yang jadi hak aku. Sekarang harusnya ada slow motion buat nunjukin si Nona kayak ini. Kamu santai aja, aku bakal suruhin mobil datang. Maaf, gak lihat tadi. Gak apa-apa, lain kali hati-hati waktu jalan ya. Kamu berani juga kamu kembali. Wahai pria tampan, sepertinya kamu mengenalku. Aku kok tidak ingat. Atau jangan-jangan kamu terkesima dengan aura kelas tinggiku? Seketika mengenaliku sebagai putri pewaris miliaran, lalu cari perhatian dengan cara unik begini. Nyari janda kaya, naluri bisnismu tajam sekali. Aku Nyari janda kaya? Kamu sungguh tak ingat padaku? jujur saja, penampilanmu menggoda. Kalau ini saat aku jualan kaki lima, barangkali ku beri kesempatan. Tapi sekarang akulah pewaris grup triliunan. Level kita berbeda jauh. Kamu takkan sanggup menjangkau kembang kemewahan dunia macam aku. Bukan salahmu, hanya salah waktu. Baru 2 tahun tak bertemu, perubahan sebesar ini? Kok gaya bicaranya berubah dari anak Shanghai jadi orang Henan? Berdiri, bangsat. Aku tersentuh oleh semangat carimu nyari janda kaya. Mungkin kalau lagi kesepian akan kuhubungi kamu. Maumu apa sebenarnya? Kalau mau nyari janda kaya, ingat baik-baik filosofi Spons Baja. Apa filosofinya? Kesabaran dan kekayaan. Udah, berdiri saja. Yang mulia Sang Putra Mahkota akhirnya pulang. Selamat datang, Tuan Muda. Tuan Muda pria kaya raya, silakan minggir.
lama sekali kencingnya. Apa hebatnya? Lihat saja langsung ketahuan playboy. Bukan orang baik. Paman Fong, meski tidak ada mobil mewah jemput, aku nggak bakal marah sama kamu. Cepetan, mobil jemputanku mana? Ini saja, bayi, mobil tua bekas 8 tangan. Aku satu-satunya pewaris grup bayi cantik luar biasa. Pesona tak tertandingi, putri jelita yang mempesona. Duduk saja di sini. Kali ini jemput kamu diam-diam untuk pergantian kuasa dan transisi aset. Segala hal harus sederhana, ngapain lihat. Cepetan naik mobil. Ini nggak bisa parkir lama, nanti telat kena denda. Aku nggak mau duduk di sini, aku mau konvoi mewahku, aku mau bodyguardku. Konvoi mewah akan ada, bodyguard dan supir juga akan ada. Asal kamu cepat sampai di kantor tanda tangan perjanjian pewaris ini. Semua yang kamu mau bakal ada. Kalau gitu ngapain lama-lama? Cepat ke grup sumiliku. Arti bunga bola kawat, kesabaran dan kekayaan. Aku ingat. Wah, cantik sekali. Ini pasti mahal banget. Luar biasa mahal. Shanghai, ratu kalian datang. Aduh, hati-hati Nyonya. Jangan! Ini motif buah naga berebut mutiara. Ini mutiaranya. Aduh, wah nenek buyut saya. Hehe. Lumayan mirip punyaku. Wah, ini kaca patri naga Raja Laut Timur. Ini edisi terbatas haute couture global. Wah, kursi ini juga mahal ya. 1 juta RMB. Cepat, ambil kontak. Yang terakhir pojok kanan bawah. Kap jempol tinta kap. Hahaha, biar kelihatan tulus. Go game. Kalian ngapain? Jangan diambil. Jangan. Kursi mewahku, 1 jutaku. Aku grup Su. Penipu, kau tidak bilang ini mewarisi utang 10 miliar. Nona besar, mau apa? Jelas sekali. Lari dong. Nona Su takkan bisa kau lari kemana-mana. Pulang dengan baik. Shen Yiren. Tentang proyek pembongkaran di kota tua Shendu. Masalah tunggakan ganti rugi, Shen Group pasti akan menyelidiki dengan tuntas. Shen Yiren sialan, Shen Group sialan. Bongkar gedung kami tapi nggak bayar. Nanti kalau ketemu wajahmu bakal kucakar. Inilah alasan nyokap dulu lebih milih kabur bawa kamu daripada nikah sekeluarga. Ayo. Orang kelas atas itu jahat banget. Nyokap takut kamu ikutan jelek. Dokter bilang kamu baru operasi. Harus istirahat. Lupa ya dulu nyokap ngomong apa? Kalau di luar panggil apa? Kakak, silakan naik mobil. Nyokap lebih baik mati di jalan daripada naik mobil jelek begini. Nyokap bandel banget sih, turunan siapa sih? Nona Su masih ingat aku ya? Utang puluhan miliar ke Shen Group, bapakmu tua bangka itu, main hilang lagi. Mau nggak mau aku cari Nona Su buat ngobrol. Tunggu. Kalian salah orang. Aku bukan anak bapaknya. Nona Su mau kulayani baik-baik. Serbo. Cakap dia. Jepit dia. Hajar semua. Nona, lari dulu, aku yang hadang. Kalian tahan dulu, aku cari bantuan. Nona. Ya, dasar kesel banget.
Ayo. Kejar aku. Dari pesan yang ada, Shen Yiren yang mencuri formula baru dari grup Su, yang menghabiskan miliaran untuk riset menyebabkan grup Su bangkrut dan terlilit utang puluhan miliar. Benar, Tuan Muda. Grup Shen kini menjadi kreditur terbesar grup Su. Secara terang-terangan menguasai semua pabrik dan gedung perkantoran grup Su atas nama pelunasan utang. Hai pemuda gigolo di bandara, ternyata kau... Cepat, suruh sopirmu jalan. Mengapa aku harus membantumu? Setidaknya kita pernah bertemu, tolonglah bantu aku. Kalau tak kau sebutkan, aku hampir lupa. Waktu di bandara kau pernah merayuku. Bahkan lebih tak ada alasan aku menolongmu. Dasar pelit! Masa cuma pegang otot dadamu sedikit aja ngomel? Nggak bakal berkurang dong. Paling-paling boleh balik pegang deh. Tidak tertarik. Jangan kurang ajar. Kau tahu siapa aku? Putri pewaris grup miliaran, membantuku adalah kehormatan besar bagimu. Bantu aku, nanti ada uang berlimpah. Kalau aku menolak, Tidak bantu? Hei kawan, pernah rasa tinju sebesar karung pasir? Kau mengancamku, bukankah ini sudah jelas? Gigolo, buka pintunya. Tolong, berani sembunyikan pria, berani buka pintu. Di atas sana. Ngapain melongo? Turun bantu. Wah, ganteng banget, Kak. Hebat bener. Dadah, Kak. Jangan pukul wajahnya ya. Bisakah tidak tampar mukaku? kamu sungguh tidak ingat aku. Ingat-ingat, kamu adalah pria tampan dan menawan. Jago bela diri yang baik hati. Nona Su, permainan apa yang kamu lakukan? Mana berani aku? Lin Xie, kenapa kamu sudah bangun? Nona Su, lain kali jangan main obat macam begini. Itu melanggar hukum. Lin Xie, pelamarku berderet dari sini sampai Prancis. Aku kasih kamu kesempatan, jangan tidak tahu diri. Nah, baru benar. Lin Xie, kamu akan menyesal. Aku tak pernah menyesal. Lin Xie, aku pasti akan mendapatkanmu. Aduh, menggoda aku. Masa belum isi ulang? Tuan Muda sudah lama. Aduh, jahil banget sih. Tunggu, setidaknya biarkan sopir turun dulu. Tuan Tom, selamat bersenang-senang. Pergi, siap. Tuan Tom sudah lama tidak bersenang-senang seperti ini. Kamu tengah ngapain? Lembut sedikit dong. Tuan Tom, apa perlu saya tangkap Nona Su kembali? Jangan. Dasar sinting sial, berani melecehkan di mobil. Jangan kabur. Gua remukin kepala kalian. Sudah, kita pergi. Kau beruntung, kalau ketemu lagi kepalaku hancurkan. Menarik, kapan putri keluarga Su berubah jadi orang lain? Tempat kok gini jeleknya? Ini Sushi Group, satu-satunya aset. Mulai sekarang kamu harus tinggal di sini ya. Pangjo, Huang Yi, Gama Gandhi, saya minum duluan deh. Tanpa kami berdua, kalau kamu ditangkap Shenxi Group, hati kamu bisa dijual 250.000.
Jantung kamu 80.000, ginjal kamu 200.000, paru-paru kamu 60.000, limpa kamu 100.000, kornea mata kamu 80.000. Ditambah darahmu, kulit, rambut, usus, dan lain-lain. Di masyarakat hukum aku nggak takut kok. Kalau nggak takut ngapain gemeteran? Udara dingin cari kehangatan dong. Aku ada satu cara yang bagus buat semua, asal kamu bisa sukses. Terserah bisa selamatkan Sushi atau enggak, kamu bisa hidup mewah banget. Kalian berdua masih nunggu apa sih? Ayo cepet bahas gimana nyelamatkan sushi grupku dong. Aku bukan demi uang, aku cuma buat sushi group. Cintanya dalam banget. Tunggu, kalian tadi bilang cara yang bagus buat dua hal itu suruh aku gombalin cowok. Enggak, itu bukan cowok biasa. Dia cowok yang harganya minimal triliunan. Gue balik sama lu buat jadi anak mantu perusahaan miliaran dong. Bukan jadi cewek kerja biasa. Gue nggak mau. Cowok yang lu goda itu kan tunangan lu sendiri. Lin Cie, satu-satunya penerus grup Lin. Kapitalisasi pasar grup Lin lebih dari 400 miliar. Ngitung dari status Lin Kie sama pertumbuhan kekayaan grupnya tiap tahun. Ngedate semalam sama dia, harganya 1 miliar. Kerja dimanapun nggak bakal dibayar segitu. Jangan nahan gue mau gebukin lu. Muka lu bakal gue cakar. Pinggir, aduh gue takut banget. Aduh dasar, mukanya bakal gue babrasin nih. Udah, nggak lihat suasana apa sekarang? Mau nggak hidup mewah kayak anak orang kaya lagi? Dan lu, mau nggak grup Su bisa bangkit lagi? Pokoknya gue nggak bakal jual kehormatan demi duit sama cowok ganteng. Atau jual badan. Kehormatan dan badan seharga 1 miliar. Banyak yang mau jual tapi nggak punya jalannya. Capek dah, mending hancur aja semuanya. Cepetan dikit. Linshi, tinggi dapal suyudi susi. Lince, tinggi 184 cm, berat 65 kg. Kabarnya tubuhnya keren banget, punya six pack. Karena tampangnya ganteng, dia jadi idola. Di kalangan sosial kota Shanghai. Tante, lihat tuh, aku salah ngomong. Sini duduk. Pergi sana main. Tante, sekarang kasih tahu dong soal suamiku yang 188, six pack, ganteng itu. Kalian cuma punya janjian nikah? Paling palung Linky itu tunanganmu. Ah, sama aja. Ayah si kecil sekarang di mana? Sekarang mau ya? Katanya nggak bakal jual jiwa khianati raga. Tante, kalian pikir aku cuma ngincar duit yang cowok ganteng? Emang bukan? Salah, aku demi menyelamatkan grup Su. Aku berkorban untuk grup Su, ini cinta terdalamku. Kok tadi kamu telan ludah 3 kali, kecup bibir 5 kali. Demi grup Su, ahai. Kamu ngincar badan Linky aja, ih. Dia juga ngincar duitnya. Kayak ngerugiin keluarga Lin, mau hartanya sekaligus nyawanya. Tante Paman kok tegas sih mikir gitu? Ini namanya berkorban demi kebaikan bersama. Secara kecil demi kemewahan kita semua. Secara besar demi keberlangsungan peradaban manusia. Udah kompak begini, siapa yang bisa kasih tahu? Aku harus kemana buat godaan? 3 hari kemudian, grup Shen demi kerjasama dengan Lin mengadakan pesta minum khusus untuk Lin Kie. Asal kamu dapatkan Lin Kie di pesta ini, kamu langsung jadi milikmu. Tenang saja, asal aku bertindak, pasti bisa dapatkan dia, ayah anak itu. Ayo, tunjukkan cara kamu menggoda orang. Tolong ajarkan aku.
keluarga Su sudah nggak selamat di mana pisau aku. Undangan untuk Nona sudah dikirim semua. Undangan Linkia dan Nona Su sudah sampai? Semua sudah sampai. Nona, anak perempuan keluarga Su itu benar-benar bakal datang. Nona Su pasti harus datang. Grup Su hampir saja dikuasai oleh kita. Tuan tua keluarga Su lagi hilang entah kemana. Sekarang kalau Sulan mau selamatkan grup Su-nya, dia cuma bisa bergantung sama Linkia. Lagi pula Linkia kan tunangannya. Kayaknya Nona Su nggak tahu kalau pesta ini sebenarnya cuma kedok kerja sama-sama keluarga Lin. Hanya tipuan doang. Jamuan makan khusus buat dia. Kerja bareng keluarga Lin, mana pentingnya dibanding menguasain keluarga Su? Nggak peduli pakai cara apa? Hamba Tuan Chin Fong duduk. Longjing asli panen sebelum hujan, rasanya sangat pekat. Ketemu. Nona besar keluarga Su di depan kita ini cuma pedagang kaki lima. Bukan Nona besar Su yang sebenarnya. Nona besar Shen, demi setengah saham grup Su untuk Sulan, habisi akal hingga mengulur kerja sama dengan keluarga Lin. Mengadakan jamuan jebakan. Tak disangka malah dikibuli tipu muslihat besar. Benar, entah siapa dalangnya, bisa jadi kakek keluarga Su. Atau Nona besar Su itu sendiri. Sampai tega narik gadis polos yang tak tahu apa-apa ke dalam kubangan kotor ini. Selain si Nona Su itu, hamba tak bisa bayangkan siapa lagi yang semula itu. Lantas, undangan grup Shen masih kita ikuti? Kabarnya si gadis palsu keluarga Su itu sedang belajar merayu hamba. Betul, belajarnya sungguh-sungguh. Kalau gitu main-main saja dengan mereka. Setelah 3 hari belajar, Aku masih yakin peluangmu sukses. 0. tapi tetap harus dicoba. Bisa hidup jadi nona besar foya-foya. Tergantung kali ini. Demi uang. Demi ayah si anak I. Demi grup Su pasti menang telak. Berhasil kuakuisisi ayah si anak. Tuan Lin, biasanya kau paling benci acara pesta macam ini. Kali ini berbeda, kabarnya ada yang berlatih mati-matian 3 hari demi merayuku. Siapa? Jangan-jangan yang kau maksud itu dia? Si perebut warisan, kau juga ada di sini. Apa kau melihat Lin Kie? Lin Cie? Enggak tahu, mungkin kau cari lagi. Hei, dasar kau! Sudah, nggak usah diajak bicara. Jangan sampai ganggu aku cari ayah si anak. Ayah si anak? Tuan Lin berita luar biasa nih. Shen Yiren kabarnya kau adakan pesta ini untuk Lin Kie. Tahu nggak dia di mana? Sebagai tunangan Lin Kie, kok nggak tahu siapa Lin Kie? Kebetulan sekali, akan kuantarkan padamu Lin Kie. Tahu, aku antar kau cari dia. Baik juga kau ya, tunggu aku temukan ayah anakku. Kita beberapa miliar sama kau langsung kulunasi. Sungguh, baguslah kalau gitu. Ayo pergi. Bibi bohong padaku. Mana ada 108 perut six pack? Penampilan rupawan pula? Aku Lin Cie, Nona Su, ayo kita minum. Baiklah. Lin Cie. Bagus, bagus. Aku kuat juga minumnya. Direktur Shen, aku bantu Nona Su turun dulu. Terserah caramu, pokoknya dia harus tanda tangan surat peralihan saham. Kalau enggak, gue bikin lu seumur hidup nggak bakal deket sama cewek. Tenang aja, serahin ke gue.
Papa si kecil cari mama si kecil ya. Aku umumkan guyonan ini bakal bikin ketawa setahun penuh. Tunggu ya. Sayangku. Aku datang. Siapa nih? Siapa yang kasih izin masuk? Bocah, kamu kena masalah besar nih. Tahu nggak siapa bos? Urusan kamu gede. Siapa bosmu aku nggak peduli. Sungai Huangpu pun cukup buat kuburanmu, ini Lin Kuya Yi bilang. Lin Cie, Tuan Besar Lin, lepaskan aku. Semua ini rencana Shen Yiren. Aku nggak ada hubungannya. Dasar Tai, lepaskan aku Tuan Besar Lin. Pura-pura jadi ayahnya anak orang. Siksa ibu si anak. Kalau bukan kamu mati, siapa lagi? Sudah, Tuan Besar Chow, bawa dia keluar. Aku mohon, lepaskan aku nggak terlibat. Lepaskan aku, mohon. Tuan Lin, semua ini perintah Shen Yiren. Lepaskan aku. Air, aku mau minum, haus banget ini. Bocah gigolo kok bisa kamu? Linci mana? Gimana Lin Kuya? Masih nyari si Lin Kuya itu. Kalau aku nggak datang tepat waktu, lu udah habis dikerjain orang. Maksudnya apa sih? Bagus dia kabur. Ngide amat Lin Kuya ternyata bajingan mesum. Si anak ini kayaknya juga tajir kali ya. Apa, lu ngusir Suki juga? Gantiin Suki gua. Orangnya udah kabur, gimana mau ganti? Jangan-jangan gantiin pakai diriku? Lu juga tajir ya? Punya ratusan miliar nggak? Grup Lin nilai pasar 4 triliun. Enggak. Aduh Tomku, calon bapaknya anakku. Terus asetmu lewat miliar nggak? Iya, Oke, kakak kasih lu kesempatan deketin sugar mami. Mau nggak? coba dengerin. Aku jujur aja, aku putri pewaris grup bisnis bernilai miliaran. Sekarang aku lagi cari mata-mata di dalam grup Su diam-diam. Nggak boleh bocorin identitasku. Aku angkat elu jadi anak buah. Pokoknya elu pinjamin mobil mewah, villa, duit segala macam. Nanti pas grup Su balik normal, bagi lu puluhan miliar gampang. Dengerin sih. Kok kayak penipuan lewat telepon gitu? Nggak percaya sama aku, masa nggak percaya sama grup Su? Itu grup bernilai miliaran, miliaran! Grup Su aku tahu, kayaknya bangkrut minus utang triliunan deh. Aku kasih tahu perusahaan kecil mana bisa utang puluhan miliar. Walaupun sekarang bangkrut, aku kasihmu kesempatan untuk melambungkan nama. Harus bisa manfaatin kesempatan. Paham Pak Su? Pintar kamu anak muda. Pak Su, sekarang aku harus ngapain? Soalnya si brengsek Linkia udah kabur anterin aku pulang. Cek dong apakah Mbak Su udah tanda tangan surat peralihan saham? Jangan lewat situ, itu debitur gue. Lincie. Kok Lincie bisa bareng sama putri keluarga Su? Guru cari tahu ada masalah apa. Oke. Tuan muda, kenapa kelihatan? Tuan muda, kau baru saja disepak seperti keledai. Siapa sih? Aku sangka Linkie ternyata bajingan itu begitu. Ini Linkie yang ku kenal kok nggak kayak orang mesum. Apaan lu tahu? Lu kan laki-laki. Cuma ketemu cewek hebat kayak aku baru dia bakal ngeluarin. Sifat bijak begitu. Beneran? Tuan. Linkie si bajingan itu ternyata mati. Memang Lin semua nggak ada yang benar. Lumayan lah. Apa? Kamu anak buah gue, masa nggak bela gue? Bukan, aku juga Margalin. Dasar Lin sialan. Oke, untung gua Margakin. Hahaha. Iya. Banyak bacot ganti kau.
Pak Su, silakan. Lihat itu. Tetap perlu diberi tekanan. Baru dengar dipecat, ketajaman matanya. Langsung muncul. Haha, iya Pak Su, teguran Anda benar. Teguran Anda benar. Pantasan kamu bisa jadi asisten khusus. Perkataanmu selalu menyenangkan. Kerja bagus ya, nanti biarkan si pencari sugar mommy naikkan gajimu. Siap Pak Su, terima kasih Pak Su, Pak Su. Selamat tinggal. Info panggil Pak Su lancar sekali ya. Itu kan Pak Su mau naikkan gaji saya. Ngomong Tuan Muda, Tuan Besar sudah telepon. Beliau sangat ingin menimang cucu buyut. Coba bayangkan, kalau yang tua bertemu si pembawa sukacita ini, apa beliau bakal langsung memaksamu menikah? Biar bisa punya beberapa cucu buyut untuk diajak main. Nggak mungkin, orang selevel yang tua kan sangat selektif. Kamu lupa? Dulu putri sulung keluarga Su bagaimana bisa bertunangan denganmu? Bukankah karena berhasil membahagiakan yang tua? Sayangnya, putri sulung keluarga Su sudah gunakan semua cara, tetap gagal memikatmu. Sekarang, masalah sepele yang dihadapi grup Su ini di mata yang tua. Kalau itu jadi masalah, lebih baik yang tua jangan tahu soal ini. Diam, jalan. Baik. Hehehe, belum tidur semua? Sudah larut begini. Pergilah tidur. Kayaknya rayuannya gagal deh. Fang, bukannya kamu bilang Lin Cie itu 108 cm, abis punya otot perut 8 kotak? Tampangnya cakep kan? Kok jadi cowok mesum gini? Nggak seharusnya sih, dataku harusnya nggak salah. Apa mungkin? Dia 2 tahun di luar negeri. Nggak penting deh, soalnya aku niat ngandelin diri sendiri bahwa Grup Su yang mau bangkrut ini buat balik ke puncak lagi. oh iya, nembus Asia sampai ke seluruh dunia, denger tepuk tangan. Bos, aku putuskan mandiri bawa grup Su yang bangkrut keluar dari Asia menuju dunia. Kau panggil aku ke sini cuma buat ngomong gini? Bukannya butuh bantuanmu sekarang. Oke, butuh aku ngapain? Mobil, duit, rumah, semua aku yang sediain. Terus kau ngasih apa? Aku ngasih diriku sendiri. Baiklah, Pintar banget sih. Tapi aku lagi mikir mulai dari mana ya nyelamatinnya. jangan-jangan kau nggak ngerti apa-apa? Masa ya aku nggak ngerti? Perusahaan kosmetik kan aku juga pernah pakai produknya. Coba sebutin, apa yang paling penting di kosmetik? Nyari bintang iklan. Bahan baku. Mau tekan biaya atau bikin brand, bahan baku itu dasarnya. Ngerti nggak? Aku ngerti kok, ini cuma ngetes kamu aja. Sebagai bawahan, dasar-dasar kayak gini harus tahu dong. Harusnya kamu tahu langkah selanjutnya apa. Selanjutnya ya nyari bintang iklan dong. Aku suka banget sama Zalin. Bukan, cari supplier bahan baku lama grup Su dulu. Oh, abis ketemu supplier bahan baku, baru boleh nyari bintang iklan kan? Udah deh, jangan sebut-sebut bintang iklan sialan itu lagi. Sekarang juga ikut aku kontak supplier lama grup Su. Ngerti nggak? Ngerti? Kenapa marah banget sih? Wah, besar banget, cantiknya. Inilah grup Su, dulu pemasok bahan baku terbesar. Hanya dengan menandatangani kontrak pasokan baru, grup Su punya dasar untuk bangkit kembali. Oke, ayo masuk semuanya. Lihat gerak-geriku. Siap. Lepas kacamata hitammu. Orang yang kita temui ini sangat krusial. Jika kerjasama tercapai, Grup Su akan punya fondasi untuk bangkit kembali. Jangan sampai kau mempermalukanku. Aku? Mempermalukanmu? Jangan pakai perkataanku untuk mengajariku. Jangan bawel. Aku cuma coba-coba. Ayo. Direktur Gu, salam kenal. Direktur Gu, kami dari Grup Su ingin bernegosiasi
kerja sama pasokan bahan baku. Ini Presiden Direktur Grup Su, Nyonya Su, saya asistennya Shaolin. Direktur Gu, nanti jangan salah ucap ya. Baik-baik asisten Lin. Pak Gu, mari kita duduk dulu untuk berbicara. Tentu, silakan duduk, silakan. Duduk, asisten Lin. Pak Gu, sungguh terlalu sopan. Mungkin ini budaya perusahaan mereka. Iya, budaya perusahaan saya harus memberi contoh. Begitu ya ngomong-ngomong Pak Gu. Saya tahu dengan kondisi Grup Su sekarang, meminta bahan baku dan pabrik dari Anda agak sulit ya. Tapi nggak sulit. Sama sekali nggak ada kesulitan. Langsung kita tanda tangani sekarang juga. Kalau begitu Grup Su kami bersedia beri diskon 2%. Nggak perlu diskon, harga normal saja. Kalau begitu Pak Gu, semoga kerjasama kita sukses. Senang bekerja sama. Bersulang. Kukira negosiasi bisnis, hal-hal bergengsi macam gini pasti sulit banget. Ternyata nggak sesulit itu juga sih. Mungkinkah? Gue memang jenius bisnis. Hahaha, ya juga lo emang jenius kok. Dasar tukang ngomong jujur. Ya awas. Hari ini hari mujur, rezeki datang tak diduga. Dia sadar ya bahwa aku yang membantunya. Jangan pura-pura mabuk terus maksa nempel-nempel gitu ah. Pencari janda kaya, gue yang nafkain lu nanti ya. Boleh. Tapi cuma boleh suka sama gue aja, nggak boleh suka sama orang lain. Oke. Mikirin dia sih percuma, ngabisin energi doang. Tom sebenarnya ingin apa? Waktu Grup Su bangkrut dan lunas utang, dia tidak ikut campur. Saat kita rebut hak milik lewat penyitaan utang, dia diam saja. Sekarang Grup Shen kita hampir memonopoli pasar. Tom malah bantu tunangannya bangkitkan Grup Su. Apa otaknya bermasalah? Mona, cuma 5 hari, produksi bahan baku sampai logistik kosmetik Grup Su sudah tersambung semua. Kita tinggal punya berapa lama lagi? Kalau keluarga Lim mau pakai sumber daya, mereka bantu Grup Su. Kurang dari 3 bulan, keluarga Su bisa kembali ke puncak. 3 bulan, apapun caranya aku harus kuasai Grup Su. Sudah ketahui kenapa Tom tiba-tiba bantu Sulan? Perubahan sikap Tom mulai saat putri sulung keluarga Su kembali ke Modu. Lagi pula mereka naik pesawat pulang ke Modu di hari yang sama. Jangan-jangan mereka transaksi rahasia di pesawat? Kayaknya bukan bisnis, lebih seperti jatuh cinta. Dulu demi punya cici, lelaki tua Lim memaksa Tom. Untuk selalu bersama si pejuang Sulan. Sekarang Sulan bertahun-tahun gagal, baru beberapa hari langsung dapat. Mungkinkah? Putri keluarga Su sudah berganti orang. Hei pelacur emas, kamu sampai mana? Aku sudah sampai di bawah gedung perusahaan keluarga baik. Aku bakal telat dikit, mobilku ditabrak dari belakang. Santai, gak kenapa-napa. Oh, Tuan Muda. Pihaknya ngotot urus lewat asuransi, kayaknya kita nggak bisa cepat sampai ke tempat Nona Su. Suruh mobil lain ke sini, lagi disiapin tapi sopirnya butuh sekitar 30 menit lagi. Tahan benci selama mungkin. Cepetan ke perusahaan keluarga baik.
Pelacur emas kok belum datang juga. Udah deh, aku masuk dulu sendiri. Nyonya Su. Masak negosiasi sama perusahaan keluarga bayi sampai datang sendiri sih? Nona Shen ngomong apa sih? Perusahaan keluarga bayi itu jagonya pergudangan dan logistik. Perusahaan keluarga Su mau kerja sama-sama mereka kalau aku nggak datang. Masa iya nunggu mereka ngantar kontrak ke gua? Nona Su lupa putri keluarga besar perusahaan bayi. Putri apa? Nona Su sama Bai Weiwei, putri pemilik perusahaan keluarga bayi kan, sahabat karib semua orang Shanghai tahu. Masa kerja sama perusahaan sahabat karib sendiri? Sampai Nona Su datang sendiri. Jangan-jangan kabar burungnya benar, kalian cuma sahabat palsu ya? Ngomong apa sih? Kapan aku bilang aku sahabatnya putri kelompok White? Aku aja nggak kenal dia. Ternyata putri keluarga Su udah diganti. Nona White. Oh, ternyata nafsir doang ya putri keluarga Su. Dari dulu nggak pernah anggap kamu sahabat, ngefans satu arah aja. Wah, benar-benar putri keluarga Su ya. Kayaknya aku yang sok asik deh. Ku dengar kamu mau nawarin kerja sama ke perusahaan. Aku sengaja balik dari luar negeri buat bantu, tapi kamu malah bilang kita bukan sahabat. Apa sih gini? Putri Su, wahai si lupa daratan. Ini obat perangsang kuat yang kamu minta dari aku buat jerat Lin Kie, tapi gagal terus. Sobat, berani banget nih. Jangan dibalikin. Ngakunya sekolah meracuni orang kan melanggar hukum. Jangan ulangi deh. Sekarang tahu konsekuensi hukum, padahal dulu yang merengek minta. Lupa budi ya. Nona, soal kontrak dengan grup Su ini, asal kamu minta maaf sekarang. Aku masih mau jadi sahabatmu dan tanda tangan kontrak. Ngapain tanda tangan? Pokoknya selama Putri Su nggak minta maaf ke aku, saya larang perusahaan kelompok White bekerja sama dengan kelompok itu. Kapan aku minta dia belikan barang seperti itu dari luar negeri? Aneh, aku bahkan nggak kenal dia. Nona Su, dengan kemampuanmu mau bangkitkan kelompok Su? Kasih kesempatan, kau tak bisa gunakan. Shen Yiren, kau sengaja menggagalkan kerjasamaku dengan kelompok bayi, benar kan? Ya, memang sengaja. Tanpa gudang kelompok bayi di seluruh negeri, meski produk kosmetik kelompok Su selesai diproduksi, cuma bakal numpuk di gudang. Aku mau lihat gimana kau selamatkan kelompok Su. Shen Yiren, jangan sok. Meski gagal kerjasama dengan kelompok bayi, aku masih bisa cari perusahaan logistik lain. Melihat kondisi kelompok Su sekarang, selain kelompok bayi, nggak ada satupun perusahaan yang mau kerjasama denganmu. Siapa bilang nggak ada perusahaan logistik lain selain kelompok bayi? Si mata duit kok lama banget sih? Dia tuh si penghancur kerja sama kelompok bayi yang bikin kita kehilangan logistik gudang. Santai, serahkan padaku. Nona Shen, apa menurutmu kelompok Xiao bisa gantikan kelompok Bai? Jadi mitra logistik baru kelompok Su? Kelompok Xiao sebagai perusahaan logistik nomor 1 di negeri ini, buat apa kerjasama sama kelompok Su? Bagaimana kalau kau tanya langsung? Pada CEO kelompok Xiao pewaris tunggal Xiaoqing? Mungkin karena aku suka buang-buang uang, jadi ya pengin bantu tanpa untung. Kelompok Xiao? Oh gitu, baiklah, aku ingin lihat apa yang bisa dilakukan Nona Su. Gimana cara kita lunasin hutang keluarga Shen dan balikin kejayaan grup Su? Makasih Xiao Xiao, jangan makasih, aku makasih ayahnya Hai Er. Sekarang kita tinggal urusin saluran penjualan grup Lin. Grup Su bakal hidup lagi deh. Bukannya lo udah beresin urusan grup Lin sebelumnya? Aduh, kecilkan suara, cepetan pergi. Tuan Muda Xiao, mulutmu itu kenceng kayak terompet. Siapa di Shanghai ini yang nggak tahu? Omong kosong? Bilang siapa yang ngasih tahu Elo? Nanti ku perlihatin apa itu bangsawan gadungan beneran. Mereka berdua ada apa ya? Mereka berdua ada urusan duluan tuh. Waduh, sayang banget. Padahal mau ngajak Tuan Xiao makan sih. Kayaknya cuma bisa traktir kamu sendirian deh. Duitnya aku yang bayar? Emangnya kan kamu adik kecilku, aku yang bayar juga nggak apa-apa. Tapi aku ada satu syarat kecil. Mengingat kamu berhasil ngajak Tuan Xiao kemarin, silakan minta apa aja. Gimana kalau kita ganti tempat yang lebih bagus, yang sepi-sepi?
Ke kedai hotpot All Beijing aja, ada ruang privat. Yang penting kamu senang. Asalkan kita kerjasama dengan Lin Group soal saluran penjualan, impianku jadi anak konglomerat, dan mimpimu kawin dengan sugar mommy bakal terwujud. Makanya jangan sampai kau mengecewakan, kan? Tenang saja, kapan aku pernah mengecewakanmu? Betul juga, ayo masuk dulu. Barusan aku kayak lihat sopirmu, Jin Feng. Masa sih? Chin Feng kan wajahnya biasa, pasti kamu salah lihat. Oh ya. Nggak merasa aneh, orang-orang Lin Group pada aneh semua. Kenapa pada lari begitu lihat kita? Mungkin itu budaya perusahaannya. Budaya perusahaan, begitu lihat klien langsung kabur? Satu nasi 100 selera, macam-macam orang ada. Aneh deh. Udah, yang penting kerjasamanya tercapai. Ya, yuk masuk. Nyonya Shen, Nona Su, dan Lin Jie sudah masuk gedung Lin Group. Kami gagal menghalang. Siap. Selamat datang Pak Tom dan Nyonya Su untuk inspeksi di grup Lin. Nyonya Su, tenang saja, kami akan tetap bertahan di pos masing-masing. Berbakti sepenuhnya untuk grup Lin. Bukan begitu, Direktur Sun. Saya bukan datang untuk inspeksi. Saya mewakili grup Sun untuk menjalin kerjasama saluran penjualan dengan grup Lin. Terserah Anda yang menentukan. Nyonya Su, departemen mana yang ingin Anda ajak kerja sama duluan? Bukan kerja sama saluran penjualan tadi. Nyonya Su, mata Anda memang tajam. Penjualan adalah fondasi perusahaan. Beritahu semua manajer penjualan untuk berkumpul di ruang rapat. Beri laporan kerja kepada Nyonya Su. Direktur Sun, saya ke toilet dulu sebentar kembali. Maaf Pak Sun, asisten saya ini kurang paham situasi. Tidak. Wajar saja kalau kebelet. Asisten Lin, Anda bisa pergi dulu. Nanti kami tunggu di ruang rapat. Cepat. Orang malas lagi. Nyonya Su, kita dengarkan laporan rekan kerja lain dulu. Oh baik, silakan duluan. Anda duluan, silakan. Chin Feng, kan sudah kuminta jangan bocorkan identitasku di depan Su Xiaoman. Beginikah caramu mengatur? Tuan Muda, saya tidak sengaja menyebut identitas Nyonya Muda. Tak disangka semua departemen di perusahaan ini sudah tahu. Masalah yang kau buat, kau yang bertanggung jawab menyelesaikannya. Tidak, aku akan menyeretmu ke departemen sipil jadi asisten spesial. Tuan Muda, sejak kapan kelompok Lin punya departemen penghina? Bisa saja aku bentuk khusus untukmu. Selesaikan masalah itu sebelum aku kembali dari kamar mandi. Entah gaji departemen penghina tinggi atau tidak ya. Kerjasama yang menyenangkan, urusan selesai. Aku ini jenius sih. Untuk merayakan kedatangan hidup si Nyonya Borjuis, malam ini ayo rayakan bersama. Aku yang traktir. Lagi-lagi aku yang bayar. Anak yang baik si adik. Tuan Muda, Tuan telepon, menyuruhmu pulang. Apalagi keperluan si tua itu? Tua itu tidak bilang, tapi bersikeras kamu harus pulang. Kalau ada urusan pulang saja dulu. Setelah selesai, baru kita rayakan. Kalau gitu aku antar kamu dulu. Nggak usah. Aku kan bukan orang lemah. Naik taksi juga bisa kok. Pergi saja Paman Feng. Bibi Huang masih nunggu aku pulang buat pamer hasil jagoanku. Baik, Nak. Dadah. Nona Su Xiaoman, ada waktu? Mari kita ngobrol sebentar. Kakek, aku datang. Bos. Ayo cicipin ini Longjing sebelum Qingming yang baru dikirim si licik Shen Yuzhao tadi. Kakek Shen Yuzhao, dia datang menemui Anda? Ya karena Shen Yiren, si perempuan itu, lari ke kakeknya untuk laporkan. Bilang kamu pakai kekuatan grup Lin untuk bantu Sulan. Nanti kan akuisisi grup Shen terhadap perusahaan Su. Nah, maksud kakek, sejak grup Lin sudah diserahkan ke tanganmu,
Kamu mau jalankan bagaimana ya silahkan. Terus kakek panggil aku hari ini ada perlu apa? Begini lihat ya, sejak kakek pensiun ini, setiap hari cuma minum teh dan jalan-jalan, rasanya hidup kok hambar begini. Kakek, kalau ada sesuatu bilang saja langsung. Kapan nikah? Cepat kasih kakek cicit biar kakek yang asuh. Kakek hari ini panggil aku cuma untuk urusan ini? Kamu kan sama si perempuan Sulan itu sudah dipertunangkan sejak lama. Kamu terus menunda-nunda nikah. Kakek tahu kamu nggak suka Silan. Sekarang kamu sudah punya orang yang kamu suka, kamu harus buru-buru pikirkan urusan pernikahan. Kakek sudah tahu semuanya. Kakek nggak peduli apa perempuan itu anak haram si Sushan atau bukan. Asal kamu suka ya cukup, tenang. Kakek pasti nggak akan menghalangi. Kakek, sebenarnya aku tidak perlu dijelaskan. Hanya dengar kau menyembunyikan jati diri saat dekat dengan gadis itu. Dalam proses pendekatanmu dengan gadis itu, kau terus menyembunyikan jati diri aslimu. Betul. Sebagai orang yang berpengalaman, kakek kasih nasihat. Cinta tidak boleh ada sedikit pun kebohongan. Cinta tidak boleh ada dusta sedikit pun. Kakek lagi memberiku pelajaran berharga nih. Tuan Muda, setelah berpisah dengan Nona Su, Shen Yiren muncul. Dia jangan ngobrol dengan Nona Su. Putri keluarga Shen ini benar-benar keras kepala. Meski harus mengerahkan rubah tua Shen Yuchao, dia tetap nekat monopoli lewat akuisisi grup Su. Sejak Shen Yiren menguasai grup Shen, pergerakan mereka semakin merajalela. Sepertinya grup Lin, kita terlalu lama tak bersuara sampai mereka lupa. Di depan grup Lin, mereka hanya pantas berlutut. Kalau Shen Yiren mau bermain, grup Lin kita akan temani. Asal dia sanggup menanggung konsekuensi. Mirip, terlalu mirip. Mirip apa? Kamu mirip banget sama seorang teman yang aku kenal. Oh ya? Itu nggak penting. Biar ku terangin, aku udah kerjasama dengan grup Lin buat saluran penjualan. Paling lama 3 bulan, grup Su bisa bangkit lagi. Maksimal 3 tahun. Grup Su bisa lunas semua utangnya. Hebat juga kamu, bahkan kalau putri asli keluarga Su balik pun Gak bakal bisa sampai segitunya. Maksud lo apa sih? Apaan yang asli palsu? Jangan-jangan sampai sekarang kamu gak tahu kalau kamu bukan putri asli keluarga Su? Sulan, nama putri asli keluarga Su adalah Sulan. Satu-satunya ahli waris grup Su, tunangan ahli waris grup Lin, Lin Qiye. Putri keluarga Su yang lahir dan besar di Shanghai. Bukan yang jualan tas di kampung. Su Xiaoman. Iya, apa kamu selama ini ngerasa diri hebat? Mengandalkan diri sendiri selangkah demi selangkah menyelamatkan grup Su yang bangkrut dan terlilit utang miliaran? Grup Su. Memang kenapa kalau begitu? Tahu nggak siapa asisten yang selama ini nemenin kamu? Siapa? Dia tunangannya Sulan, ahli waris tunggal grup Lin. Lin Qiye. Gak mungkin, masa iya cuma modal kamu bisa dapat segitu banyak kerja sama... Apakah karena status kamu si putri palsu atau kemampuan negosiasi kamu yang luar biasa? Dan jangan bilang kamu beneran mikir Lin Qiye naksir sama kamu. Orang kayak Lin Xiao ini bosan sama wine dan steak. Kadang pengen coba makanan khas daerah. Dia nggak bakal tertarik sama kamu. Orang sekelas yang Master Lin kayaknya nggak bakal tertarik sama kamu. Orang sekelas yang Master Lin kayaknya nggak bakal tertarik sama kamu. Siapa lagi yang tahu identitas asliku selain kamu? Nyari janda kayak Tom, dia tahu nggak sih? Semua orang tahu kamu cuma gadis palsu, cuman kamu aja yang nganggap itu beneran. Tom, udah dari dulu dia tahu kok. Oh gitu ternyata. Kenapa? Kenapa kalian mainin aku? Apa karena aku mirip banget sama si gadis keluarga Su itu ya? Aku cuma pedagang asongan. Sering kabur-kaburan sama Raja Satpol PP. Aku udah berjuang mati-matian buat hidup. Ngapain kalian masih mainin aku? Adil nggak sih? Aku bukan yang mainin kamu, aku yang kasih tahu kenyataan. Su Xiaoman, ini tempat apa? Ini Modu. Surga dunia orang kaya, di sini ada segalanya kecuali keadilan. Mainin kamu mungkin ada tujuan, mungkin cuma buat hiburan. Soalnya kamu emang nggak bisa ngapa-ngapain. Salahin aja takdirmu lahir di keluarga yang salah.
Lalu kamu ngasih tahu aku kebenaran ini ada maunya apa sekadar iseng. Malas banget, sebenarnya aku mau nolongin kamu. Masa aku percaya? Katamu sendiri. Ini modul surganya orang kaya. Kamu kan termasuk orang kaya juga. Aku suka orang pintar. Ini 8 juta, cukup buat kamu pergi dari modul. Hidup enak di kota kecil seumur hidup. Pegang uang ini, jauhi keributan ini, itu belas kasihan terbesar dariku buat kamu. Santai, kamu punya waktu 3 hari buat mikir. Lincie, aku cuma ingin bertanya dengan tenang, kenapa kamu menyembunyikan identitasmu dariku? Apa yang sangat belakang? Pernahkah kau punya perasaan padaku? Ada yang ingin dibicarakan. Kamu berbicara. Nona Su, kamarnya sudah siap, silakan beristirahat. Ada masalah apapun panggil saya kapan saja. Baik. Lincie, belas kasihanmu bak racun, meski tahu bakal keracunan. Tetap saja aku tak kuasa menahannya. Silakan masuk. Nona Su, ini yang Tuan Muda khusus siapkan untuk Anda. Pengguna nyokong wanita kaya. Cicipin, Tejunsan Silver Needle asli. Wah, tempat tinggalmu bagus banget, si penggondol. Kadang aku mikir aneh kau adalah Lincie. Betapa bagusnya itu? Bukannya kau pernah ketemu Lincie? Katanya dia orang mesum. Ternyata Lincie, kau juga orang kaya dari kawasan mewah. Ada apa? Dulu belum pernah ke tempat sebagus ini. Sekarang cuma pengen ciumin. Apa udara sini lebih harum dibanding di luar? Sudah tercium? Sudah, di sini bau duit terasa banget. Suka? Suka dong, siapa sih yang nggak suka duit? Katakan kebutuhan apa lagi yang perlu kupenuhi kali ini? Sugrup baru mulai stabil. Sekarang aku sedang memikirkan cara merebut kembali semua yang menjadi hak Sugrup. Dari tangan Shen Group. Cita-cita yang hebat, benar. Aku juga berpikir begitu. Makanya aku cari kau buat diskusi. Shen Group sekarang jadi kreditur terbesar Su Group. Kecuali melunasi utang miliaran ke Shen. Kalau tidak, hampir setengah saham Su Group bakal susah direbut kembali. Kalau begitu, adakah cara lain selain lunas utang? Ada. Benar ada? Cara apa? Mimpilah, di mimpi semuanya ada. Masa mimpinya perlu kamu bantu? Ngomong-ngomong, aku mau ganti nama. Su Xiaoman itu jelek kedengarannya. Katanya kecil yang sempurna lebih baik daripada keinginan untuk segala sesuatunya sempurna. Ngapain masih pakai kecil yang sempurna? Lalu kamu mau dipanggil Suan Quan? Tentu saja tidak. Sulan, aku mau ganti nama jadi Sulan. Gimana, namanya bagus kan? Gimana bagus? Aku sampai belajar Yijing buat nama ini biar bisa meraih kesuksesan besar. Langkah pertama pembalasan, ya dimulai dari mengganti namamu. Aku pergi dulu, sudah pergi. Sugrup baru mulai butuh banyak orang. Di rumah ada Paman Feng, Bibi Huang senior Sugrup. Kalau ada waktu banyak-banyak belajar dari mereka, tentu cara terbaik mengundang mereka kembali tenangkan situasi. Gali rahasia di tangan ketiganya, baru bersihkan para senior di Sugrup. Masukkan orang kita sendiri. Su Xiaoman. Hah? Ada apa? Kok aku merasa kamu seperti berbeda ya? Semua orang bisa berubah kok. Lagi pula sekarang namaku Sulan. Bukan Su Xiaoman lagi. Jangan sampai salah sebut lagi. Penggemar janda kaya.
Sekarang namaku Sulan, bukan Su Xiaoman lagi. Jangan sampai salah sebut. Sudah cari sugar mami? Si pada batu ini coklat semalam diberikan percuma lagi. Tuan, Direktur Grup Su yang hilang, Sushan, sudah ditemukan. Di mana? Dia dikurung Shen Yiren di gudang rahasia Grup Shen. Ternyata si tua Sushan itu bukan kabur. Tapi dikurung Shen Yiren. Kamu suruh seseorang diam-diam selamatkan Sushan. Baik, Tuan. Ngomong-ngomong, sepertinya Su Xiaoman mau berbuat konyol. Suruh orang mengikutinya. Kalau tidak parah, tolong jaga dia diam-diam. Tuan, bagaimana kalau beritahu jati diri Tuan pada Nonsu saja? Kalian berdua ini sudah saling tahu jati diri tapi pura-pura tidak tahu. Yang akhirnya repotkan aku. Tuan, aku kan tidak ada kesempatan untuk memberitahu. Siapa sangka dia malah main jadi si jahat begini. Tuan, aku kok merasa Tuan sengaja ingin menggoda Nonsu. Diam, sana kerjakan tugas. Hah! Apa aku cuma bidak di permainan kalian? Mulai sekarang namaku Sulan, ingat baik-baik. Manis sekali seperti anak kucing. Sama persis ya, mirip banget sampai kupikir asli. Wong sama-sama aku, kenapa nggak bisa? Dia palsu, aku yang asli. Halo Nona Shen, ketemuan yuk. Maksudnya, kamu mau tinggal di Modu, nyelonong masuk ke kubangan ini? Nggak takut? Wah, takut dong, takut sampai nggak bisa tidur. Terus kamu ini cuma iseng? Aku bisa tambah 2 juta lagi buat kamu. Nona Shen, jangan remehin kebijaksanaan orang biasa. Pernah lihat pertunjukan monyet mulai atau beres? Ditentukan sama monyet yang tali kekang di lehernya. Sekarang aku monyet itu, leherku dikendalikan tali. Nonton pertunjukan monyet cuma kasih tip, terus monyetnya gimana bisa kabur? Kurat ajarimu, Nona Shen, dari lahir. Udah tajir melintir di Shanghai, mana bakal ngacurin orang miskin kayak aku. Sampai-sampai melototin aja nggak? Nona Shen pengen saham setengah dari Grup Su di tangan Sulan. Cuma nawar 8 juta doang, bukannya cuma pengen ngubek-ubek monyet kayak aku buat nemuin dalangnya? Emang aku nggak berharga kan? Lumayan, kayaknya kamu bukan monyet penurut ya. Aduh, jangan gitu dong, aku patuh banget kok. Soalnya Nona Shen bilang, aku kan reinkarnasinya jelek. Sekarang cuma pengen nurut aja. Biar dikasih rezeki, tolong deh. Lepaskan aku ya. Kalau kamu nggak tahu diri, aku nggak mau buang-buang waktu. Oh ya, Nona Shen, sekarang aku ganti nama, Sulan. Namaku Sulan, lain kali jangan salah panggil lagi. Kamu ganti posisi Sulannya. Nona, Anda sudah kembali dari luar negeri. Paman Feng, kapan saya pergi ke luar negeri? Baru beberapa hari, Xiaofeng merasa Anda terlihat lebih keren. Seperti baru saja pulang dari luar negeri, benar juga. Nona, kapan Anda bisa merebut kembali gedung ini dari tangan keluarga Shen? Grup S baru saja berjalan stabil, ditambah kerja sama penjualan dengan Grup L. Makanya, Bang mau meminjamkan uang, jadi saya tebus kembali gedungnya. Kok ingin menggantikan Sulan? Nona Shen, maukah Anda melakukan transaksi? Hah? Kau pikir berhak bertransaksi denganku? Nona Shen ingin memonopoli pasar, mencaplok Grup S. Bagiku tak masalah toh S di Grup S itu. Bukan Su dari Su Xiaoman. 10 miliar atau 1 miliar, tetap angka astronomis bagiku. Semuanya cukup untuk foya-foya seumur hidupku, bukan? Kerjasama yang menyenangkan, sama-sama. Kamu sudah meminjam uang dari bank? Aku ini direktur keuangan Grup Su. Mengapa aku tidak dilibatkan? 2 senior terus berdiam di villa, tidak mau keluar. Padahal Grup Su baru bangkit seperti dari tidur panjang. Mendesak butuh dukungan dana. Aku jadi tidak pikir panjang, langsung menebus gedungnya kembali. Nah, sekarang Grup Su baru mulai stabil. Aku langsung mengundang kalian kembali untuk memegang kendali. Selain itu, mengingat perusahaan baru bangkit, khawatir kalian berdua kewalahan.
Aku khusus mencari headhunter profesional merekrut 3 staf ahli sebagai asisten kalian. Ya, kalian berdua kan senior, urusan kecil bisa diserahkan pada mereka. Kalian harus peka terhadap situasi, banyak belajar dari para senior ya. Baik, Ibu Su. Nona, tak perlu segitu serius. Maksudku, kita sebaiknya seperti dulu saja. Seperti biasa juga tidak apa. Sekarang perusahaan baru mulai stabil, aku minta tolong pada kalian berdua. Bantu bimbing para staff baru ya. Nggak nyangka, pedagang kaki lima sembarangan bisa bikin grup Su bangkit lagi. Kalau gitu si putri gadungan ini udah nggak ada gunanya. Sisanya serahkan ke aku aja. Nona Su, Tuan Muda minta saya menyampaikan pesan. Chin Feng, aku kan masih tunangan Lin Chie. Beraninya kau sentuh aku? Nona Su, Tuan Muda bilang karena kau sudah kabur. Meninggalkan grup Su. Jangan balik lagi. Chin Feng, ini urusan grup Su keluarga Lin, sebaiknya jangan ikut campur. Wajib ikut campur, kami nggak mungkin biarin Nona Su balik. Buat curi hasil kerja Nyonya Muda keluarga kami. Maksudmu apa? Kalau Nona Su belum dengar jelas, akan saya ulang dengan lebih gamblang. Terus terang Tuan Muda jatuh cinta pada Nona Su Xiaoman? Tugas saya memang menghalangimu balik agar tak ganggu Nyonya Muda keluarga Lin. Mustahil. Kok bisa Lin Kie jatuh cinta pada pedagang kere itu? Semua, jaga baik-baik Nyonya Besar keluarga Su. Siap. Pemikat Sugar Baby, lihat inilah apa yang aku perjuangkan untukmu. Hebat kan? Keren. Sekuat apapun, aku kesepian. Jangan-jangan kamu menaruh obat, tentu kalau kamu berani minum. Sungguh aku tak sabar nantinya. Jadi macam aku enggak nih? Ya, aku tak bisa menemukan ayah. Awalnya kukira kalau aku sukses mengelola grup Su, ayah pasti muncul, tapi sampai sekarang tak ada kabarnya. Membuat si rubah tua Sushan muncul, susah. Jangan bilang ayahku rubah tua. Bagaimana bisa tak ada kabar sama sekali? Aku bisa coba bantu mencarinya. Krisis grup Su sudah terlewati, tapi dia masih belum muncul juga. Memberikan semua tekanan padamu, sungguh tidak seharusnya. Pemikat Sugar Baby, apa kamu betulan bisa menemukan ayahku? Jangan bicara besar. Aku coba saja, siapa tahu ketemu. Kalau kamu berhasil menemukannya, aku akan memberimu imbalan. Lain kali jangan sok-sokan menggoda aku, orang yang nggak bisa menggoda. Jangan mak sendiri. Si Sugar Baby ini menggoda untuk memberimu kesempatan. Jangan tidak tahu berterima kasih, aku ke toilet dulu. Nona Shen, Lin Chie sudah setuju mencarikan Sushan untukku. Kalau ketemu, aku akan telepon dia. Dua senior, mengapa pangsa pasar kosmetik grup Su kami terus ditekan grup Shenxi? Sekarang bukan masalah bisa go internasional, malah susah bertahan di Shanghai. Meski kita kerja sama saluran penjualan dengan grup Lin, dengan penjualan segini kok dulu grup Su bisa capai valuasi puluhan miliar ya? Nyentuh 1 miliar saja sulit. Formula, masalahnya di formula. Produk kecantikan perlu upgrade dan iterasi tepat waktu. Produk yang kita jual sekarang ini jadul, sementara grup Shen jual produk baru yang dulu kita habiskan ratusan miliar untuk risetnya. Efeknya beda jauh, produk saingan sejenis mana mungkin kita menang. Grup Shenxi jahat sekali, formulanya dibajak. Lalu apa solusinya senior? Kalau bikin formula baru masih sempat nggak? Bikin formula baru butuh investasi waktu dan dana yang nggak sedikit. Saat kita sukses, grup Shen pasti udah launch generasi terbaru. Berarti sudah jalan buntu. Adam. Aduh, jam segini masih mau andalkan Nona sendirian saja. Paman Feng punya solusi, betul. Sebenarnya, rahasia formula yang dicuri grup Shenxi itu belum sempurna. Awalnya kami mau bertahan beberapa bulan menunggu mereka pakai formula cacat ini untuk produk di pasaran sampai timbul efek samping. Baru kita launch formula baru sempurna kita. Begitu pasar grup Shen akan kita serap habis. Nonak sudah bekerja maksimal menyelamatkan grup Su dari jurang kehancuran. Kami memutuskan serahkan formula produk baru, hadang tekanan pasar grup Shenxi dulu.
Bertahan beberapa bulan saja, kita bisa beri pukulan mematikan ke grup Shenxi. Terima kasih atas kerja keras senior selama ini. Saya dan grup Su tidak akan pernah melupakan jasa Bapak. Sama sekali tidak. Baik, kita langsung ke divisi produk dulu. Siapkan racikannya. Kita cepat-cepat pasarkan. Terima kasih, Tom. Akhirnya dapetin racikan 2 orang tua itu. Seharusnya pakai bawang aja, wasabi ini pedas banget. Berani sekali kau berani buat kesepakatan kayak gini sama aku. Ternyata Su Group punya as keren macam ini. Im Hei Fang. Juara penjualan bulanan bener-bener ngobok-ngobok grup Shen ya. Aku Zhou Jingyi dengan Shen. Di kontrak kita sebelumnya nggak termasuk hal. Su Xiaoman, jangan pura-pura. Urusan grup SU aja lu nggak peduli. Masa urusan formula baru malah dipeduliin? Langsung aja, lu mau apa? Nona Shen udah kubilang leherku lagi dicekik tali. Asal Nona mau kasih aku pisau. Buat putusin tali di leherku, baik formula barunya maupun grup SU. Boleh, aku setuju kasih formula barunya. Nona Shen sombong sekali, padahal sekarang lagi nego sama aku. Masih aja ngebawa diri kayak orang tinggi. Kenapa sih? Apa orang kecil macam kita di mata kalian? Beneran remeh banget? Su Xiaoman, siapa bilang aku orang yang gampang diajak nego? Wah, kagak pura-pura sok baik lagi. Tadinya elu terlalu baik. Sampai-sampai aku lupa yang bikin grup SU bangkrut ya elu, Shen Yiren. Putri palsu, waktu formula barunya muncul, nilai lu udah digantiin formula. Nggak ada waktu buat main permainan putri lagi. Ini dokumen akuisisi grup Su yang kamu tanda tangani pakai nama Sulan. Aku akan pakai dokumen ini buat konferensi pers resmi telan grup Su. Kamu tahu aku bukan Sulan, jadi dokumen ini mestinya nggak sah. Nggak masalah, asal aku udah gelar konferensi pers. Si dalang yang megang tali di lehermu pasti kelabakan. Begitu dia muncul, aku punya segudang cara buat bikin dia ubah dokumen palsu ini jadi asli. Nggak nyambung bro, orang kelas atas kayak gini ya kampretnya. Niat banget mau jual aku ya. Su Xiaoman, kamu harusnya seneng. Dasar anjing hina. Hidupmu yang cuman begini-begini doang bisa laku segini. Ya udah lumayan lah. Iya kan? Di buset. Orang kelas atas kok bisa sejahat ini? Saat dibutuhin panggil Nona Su? Gak guna langsung jadi anjing. Terus kamu bilang, Lin Kia, si tuan besar Lin. Kalau dari dulu dia tahu kamu diam-diam kerja sama-sama aku tanda tangan dokumen ini. Muka polos bersinan lembutmu. Apa bakal masih bisa bikin dia sayang kamu kayak sekarang? Entahlah, paling benci aku bisa tolong kamu. Jangan gelar konferensi pers. Sujud minta ampun dong. Minta tolong sama aku dong. Kalau enggak ya udah. Gue berharap pas itu lo masih bisa keras sekarang ngomongnya. Di konferensi pers, gue bakal umumin kalau lo itu anak angkatan palsu. Ntar kalau udah kehilangan status anak angkatan palsu, lo juga bakal bikin Lin Kie benci sama lo. Tanpa perlindungan Lin Kie, gue punya 1000 cara buat ngadain lo. Ngeri amat sih. Nggak usah nunggu Lin Cie ninggalin gue, sekarang aja lah. Gue tantang lu berduel, bawa sekretaris lu juga. Gue lawan kalian berdua. Gimana? Berlian tidak boleh bentrok dengan batu biasa. Kita wajib ketemu di konferensi pers. Nona Shen, gue saranin, besok mending jangan ngadain konferensi pers itu dari perintah yang rugi malu sendiri loh. Baru sekarang udah minta ampun, telat lah konferensi pers bakal gue gelar kapanpun. Nasihat baik susah menyelamatkan nyawa yang udah ditakdirin. Kalau lu sendiri yang nyari mati, ya silakan terserah. Su Xiaoman, makasih ya udah kunci grup Su pakai resep baru. Tapi sebentar lagi grup Su bakal jadi milik grup Shen. Salah kalkulasi nih, nggak nyangka orang kelas atas semuanya pelit banget. Ya, dari tadi udah gue bilang Shen Yiren nggak bisa dipercaya. Lu aja yang nekat datang cari susah nyari sugar mommy. Lu juga nggak lebih baik sih. Lin Cie pemimpin grup Lin konglomerat miliaran. Wah, reputasinya gede banget ya. Kok sembunyiin gitu? Takut gue minjemin duit apa? Awalnya sih cuma iseng aja. Abisnya takut lu kepikiran. Jadi nggak berani ngomong. Terus kenapa sekarang tiba-tiba ngaku? Shen Yiren bukan partner bisnis yang bagus tahu. Lu tahu dari kapan? Waktu lu panggil Sulan, udah dari segitu awal? Berarti selama ini tingkah gue lu udah tahu semua? Iya,
Cara Elu terlalu kacau, jadi gue bantu-bantu. Ngurusin sampahnya banyak banget, Chin Feng sampai mau tumbang. Ekspresi lu kelihatan banget sok-sok kan jadi femme fatal, penuh dendam. Emang nggak cocok buat lu, memikat sugar mommy. Kenapa tiba-tiba bilang sekarang? Aku takut kalau nggak ngasih tahu. Kamu jadi jahat beneran mikirnya jadi wanita pembalas dendam licik. Kalau gitu seharian ini aku nggak perlu ngapa-ngapain, cuman buat ngurusin caramu yang kacau. Membereskan. Udah bikin sibuk setengah mati. Lin Cie, jangan pernah lagi sebut-sebut soal ini, jangan sama sekali. Ngomong-ngomong ada kejutan buatmu. Kejutan apa? Apa sih? Kok rahasia banget? Tes DNA siapa ini? Apa kau Xiaoman? Anda siapa? Aku ayahmu. Dasar lelaki tua, baru ketemu langsung cari anaknya. Aku ini bapaknya. Yang bener, aku beneran ayahmu. Aku orang yang brutal budi, Tuan Lin. Jangan cuma nonton di sini. Cepat jelaskan. Xiaoman, ini Pak Sushan, Direktur Grup Su yang dikabarkan hilang. Lalu apa maksud tes DNA itu? Direktur Su sudah lama dipenjara oleh Shen Yiren. Aku yang menyuruh Chin Feng menyelamatkan beliau. Nona Su, setelah Direktur Sushan mengetahui kabarmu, beliau sangat terharu. Kami juga ingin memastikan apakah kau putri kandungnya. Jadi diam-diam kami ambil rambutmu untuk tes DNA. Hasilnya jelas, kau memang putri kandung Direktur Su. Kalau begitu, benarkah Anda ayah saya? Ya, putriku, bertahun-tahun kau menderita. Sekarang apa aku harus memeluknya sambil nangis, biar sesuai dengan adegan pertemuan anak dan ayah? Sebelum kau bilang aku orang berutang budi, tadi masih ada sedikit. Perasaan haru pertemuan ayah anak. Bagaimana kalau kita putar musik sedih di kafe, biar aku bisa cari suasana? Kamu mirip banget sama Xiaomeng. Anak perempuan mirip ibunya kan wajar. Hei, sejauh yang aku tahu soal ibuku, kamu bukan tipe kesukaannya. Gimana caramu sampai ibuku mau melahirkan anak untukmu? Cara bicaramu juga mirip Xiaomeng, selalu bisa menyentuh kelemahan orang. Itu karena aku kaya dan cukup mencintainya. Kalau kamu begitu mencintainya, kenapa dulu membiarkannya pergi? Sendirian saat hamil, tahukah kamu betapa kami dianiaya waktu itu? Ibu harus menanggung banyak pelecehan. Dulu Xiaomeng melahirkan kembar Lan Er dan kamu. Tapi ada kesalahpahaman antara kami. Xiaomeng membawamu pergi tanpa menoleh lagi. Oh, jadi yang ibu maksud membawa aku adalah memelukku ya? Lalu kenapa 20 tahun lebih tidak mencari kami? Aku selalu memikirkan kalian. Bahkan dalam mimpi pun aku memikirkan. Xiaoming pergi terburu-buru tanpa meninggalkan petunjuk. Aku sudah mencari di semua tempat yang mungkin, tapi tak menemukan kalian berdua. Paman Su selama bertahun-tahun tidak menikah lagi, hal ini di kotamu sudah menjadi rahasia umum? Kalau dilihat-lihat, ibuku memang jago milih pria. Tentu aku juga. Dari yang ku ketahui tentang ibu, apa sebenarnya yang kau lakukan waktu itu? Hingga membuat ibu begitu sedih? Sampai-sampai lebih dari 20 tahun tak mencari ayah. Untuk menyelamatkan grup Su dari krisis, aku terpaksa menyetujui pertunangan dengan Bai Roland dari keluarga Bai. Tapi setelah Xiaomeng tahu, dia langsung menggendongmu pergi tanpa menoleh. Pantas saja selama 20 tahun lebih, dia tak pernah mencarimu. Mungkin dia mengira kau sudah menikahi Bai Roland. Tak ingin mengganggu kalian berdua? Memang seperti itu sifat ibu. Dan sifatku juga begitu loh. Di keluarga Lin, masalah seperti ini tak akan terjadi. Dan aku tak akan membiarkanmu pergi. Aku percaya padamu. Tuan Muda Lin, aku tahu Sulan ada di tanganmu. Bisakah kau... Paman Su, tenang saja. Awalnya aku sempat meragukan identitas Xiaoman. Untuk Nona Sulan, aku hanya menyuruh orang menjaganya. Tak benar-benar menyakitinya. Aku khawatir dia akan mengganggu di saat krusial. Setelah segalanya selesai, akan kulepaskan dia. Terima kasih, Tuan Muda Lin. Paman Su, panggil saja namaku langsung. Paman Su, permainan bagus selanjutnya masih butuh kehadiranmu. Cucu perempuan grup bisnis Shen itu kejam dan tak tahu malu. Bahkan mencuri resep rahasia yang dikembangkan grup bisnis Su dengan biaya triliunan sudah termasuk kejahatan bisnis. Bahkan menyandera saya, berusaha menguasai grup bisnis Su. Shen Yiren memang jagoan, kalau bukan karena kebetulan Sulan menemukan Su Xiaoman sebagai penggantinya. Mungkin sekarang grup bisnis Su sudah jadi milik Shen. Kau sebagai tunangan Sulan. Tak sekalipun berpikir membantu grup bisnis Su. Sulan dan Shen Yiren sebenarnya sejenis. Bertahun-tahun sibuk mengurus bisnis grup bisnis Su. Sampai mengabaikan Lan Er membuatnya jadi serakah. Aduh, ini semua salah ayah.
Serakah itu bagus. Aku malah khawatir Shen Yiren jadi tenang-tenang saja. Grup bisnis Lin memang terlalu lama bermain rendah hati. Mereka sampai lupa masih ada gunung di atas kepala mereka. Wah, pemakan hati buaya juga sok jago. Jangan-jangan cuma bisa gembar-gembor. Jangan sampai besok malah keteteran. Rupanya kau tak tahu siapa-apa soal grup bisnis Lin. Baiklah, besok kununjukkan. Ku penuhi permintaanmu. Nona Shen Yiren, konon konferensi pers ini untuk umumkan akuisisi grup Su? Benarkah kabarnya? Kabarnya Nona Shen Yiren sering berselisih dengan ahli waris grup Su, Nona Sulan. Kenapa Nona Sulan mau tanda tangan perjanjian akuisisi? Apa ada transaksi tersembunyi? Nona Shen Yiren, Nona Sulan adalah tunangan ahli waris grup Lin, Lin Kie. Tidakkah takut pembalasan grup Lin atas akuisisi ini? Saat ini ahli waris grup Su sudah menandatangani perjanjian akuisisi. Berdasarkan perjanjian ini, grup Shen berhak mengambil alih semua aset grup Su. Pengganti sialan! Berani-beraninya jual grup Su tanpa izinku. Berani sekali dia. Saya umumkan berita lebih menggemparkan. Identitas Nona Sulan sebagai ahli waris grup Su itu palsu. Nona Shen Yiren bilang CEO grup Su saat ini palsu. Ada buktinya? Tentu ada, silakan lihat. Bukti tentu saja ada. Lihat ini. Aku Bingjeng, cuma pedagang gerobak dorong. Kadang masih digusur Satpol PP, padahal udah berjuang mati-matian buat hidup. Ngapain sih kalian sini? Nggak adil, wajah mereka mirip banget, apa kembar? Mustahil, nggak ada hubungan apa-apa antara mereka berdua. Mengingat legalitas identitas Presiden Grup Su, Nona Sulan, dipertanyakan. Shen Group akan mengajukan pencopotan status Nona Sulan sebagai Presiden Grup Su, serta menyerahkan kasus ke pihak hukum atas tuduhan penipuan palsu. Su Xiaoman, mati aja lo kali ini, dasar anjing kampungan. Berani apa lo lawan gue? Direktur grup Su yang hilang bertahun-tahun, Sushan. Itu dia Sushan. Siapa bilang identitas asli Presiden Grup Su dipertanyakan legalitasnya? Gimana bisa? Susan kok ada di sini? Di momen krusial gini, direktur yang hilang tiba-tiba muncul. Kayak ada sesuatu gede yang bakal terjadi. Iya, ini berita besar. Shen Yiren, nggak nyangka ya? Direktur grup Su yang lo kurung lama banget, udah kita bebaskan. Su Xiaoman, don't ngawur. Apa buktinya Sushan gue yang kurung? Pengen bukti ya? Gampang, bilang aja ke polisi. Lin Kie, jadi lo dalang semua ini? Semuanya lu yang cari masalah. Sekalipun gitu? Apa buktinya status Presiden Su Xiaoman itu sah? Sah. Ini adalah hasil tes DNA yang membuktikan bahwa Su Xiaoman adalah putri kandung Sushan yang terpisah sejak kecil. Xiaoman punya hak hukum atas warisan kelompok Su. Nyonya Shen Yiren, Anda diduga melakukan penahanan ilegal sebagai tersangka utama. Ikut kami sekarang. Tidak mungkin, tidak mungkin, tidak mungkin. Buat masalah sendiri, tanggung akibatnya sendiri. Ayo, kakek sudah tidak sabar menggendong Cicit. Masih mau lanjut? Lin Cie, sudah kubilang aku pasti akan memilikimu. Penumpang glamor, aku pulang. Kamu di mana?